Plastik pertama di dunia tidak lahir dari minyak bumi. Ia muncul dari eksperimen kimia abad ke-19 yang terasa lebih dekat ke rumah jagal daripada ke laboratorium modern. Pada masa itu, industri sedang mencari bahan murah untuk menggantikan gading, tanduk, dan cangkang kura-kura. Permintaan barang konsumsi meningkat cepat. Sisir, gagang pisau, bola biliar, dan perhiasan membutuhkan material yang bisa diproduksi massal. Hewan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pasar. Para ilmuwan mulai bereksperimen dengan limbah biologis. Tulang direbus hingga lunak, kulit diproses menjadi gelatin, darah hewan dikeringkan lalu diolah menjadi protein keras. Bau pabriknya menyengat dan menempel di udara. Campuran bahan organik ini digabung dengan pelarut kimia, dipanasakan dalam tekanan tinggi hingga membentuk massa lengket. Saat mendingin, massa itu mengeras. Hasilnya ringan, bisa dibentuk, dan relatif tahan lama. Inilah cikal bakal plastik industri. Beberapa bahan awal berbasis selulosa tumbuhan. Namun banyak produsen menambahkan limbah rumah jagal untuk menekan biaya. Produk yang tampak modern itu berasal dari sisa tubuh makhluk hidup. Pekerja pabrik bekerja di ruangan panas tanpa perlindungan memadai. Uap kimia bercampur bau pembusukan memenuhi paru-paru mereka. Penyakit pernapasan menjadi hal biasa. Luka bakar kimia sering terjadi, tetapi revolusi material sudah berjalan. Masyarakat terpukau oleh barang murah yang menyerupai gading. Mereka melihat kemewahan. Mereka tidak melihat asal-usulnya. Plastik awal dipuji sebagai simbol kemajuan teknologi. Majalah industri menyebutnya bahan masa depan. Sedikit yang membahas risiko kesehatan di balik produksinya. Sedikit pula yang peduli pada kondisi buruh. Eksperimen terus berkembang. Formula baru diciptakan untuk membuat plastik lebih stabil. Produsen berlomba menghasilkan bahan yang tidak retak, tidak meleleh di panas, dan bisa dicetak dalam bentuk rumit. Seiring waktu, sumber biologis mulai ditinggalkan. Minyak bumi menawarkan bahan baku yang lebih konsisten. Proses menjadi lebih bersih dan terkontrol. Industri plastik memasuki era modern. Namun sejarah awalnya tetap aneh dan gelap. Material yang kini memenuhi rumah tangga dunia pernah lahir dari tulang, darah, dan sisa penyembelihan. Ia adalah produk rasa ingin tahu manusia yang bercampur kebutuhan pasar dan kompromi etika industri. Plastik bukan sekadar benda mati, ia membawa jejak eksperimen kasar abad ke-19. Jejak pabrik berbau tajam, jejak pekerja yang menghirup racun setiap hari, dan jejak masa ketika kemajuan teknologi tidak selalu berjalan berdampingan dengan keselamatan manusia. Sejarah ini jarang diceritakan, namun yang menjelaskan satu hal penting. Banyak benda modern memiliki asal yang tidak nyaman untuk diingat. Dan justru disitulah cerita industrinya menjadi paling manusiawi. Inilah lembaran kelam.